Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Prosedur Analisis Uji Beda. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lutfia Putri Anggraini, NPM 1901010108. Yang kedua ada Sutriyono, NPM 1901010118. Yang ketiga ada Nela Atalia Zahra, NPM 1901010126. Desi Nurmala Putri, NPM 1901010130. Wahyu Putra, NPM 1901010131. Dan Atina Harinayuni, NPM 1901010138. Yang pertama, parametrik, ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data akan menyebar secara normal atau tidak. Parametrik ini juga digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik ini adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data, interval, dan rasio. Adapun ciri-ciri parametrik di sini, yang pertama ada data dengan skala interval dan rasio, dan yang kedua ada data menyebar atau berdistribusi secara normal. Contoh metode statistik parametrik. Yang pertama, uji T digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Yang kedua, uji Z digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Yang ketiga, korelasi persen digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang keempat, perancangan percobaan atau one or two way ANOVA parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata pada data yang memiliki lebih dari dua kelompok. Yang selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Adapun keunggulannya yaitu yang pertama, syarat-syarat parametrik dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabelnya harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, dalam analisis ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervariasi sama dan kombinasi linear efek yang ditimbulkan. Yang selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak, dan biasanya menggunakan skala pengukuran sosial. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, dilakukan pada penelitian sosial. Dan yang terakhir, jumlah sampel kecil. Selanjutnya ada metode statistik non-parametrik. Yang pertama ada uji tanda. Uji tanda merupakan metode alternatif atau non-parametrik dari uji parametrik sampel berpasangan. Kemudian contoh yang kedua ada rank sum test. Contoh yang ketiga ada rank correlation test. Contoh yang keempat ada Fisher probability exact test. Dan yang terakhir ada chi-square test. Keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulan, tidak membutuhkan asumsi normalitas, mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti, dapat digantikan dengan data nominal dengan jenjang. Kelemahan, terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu, tidak setajam statistik parametrik. Hasil statistik non-parametrik tidak dapat dieksplorasikan ke populasi studi. Uji non-parametrik, kasus satu sampel. Yang pertama, uji rantes. Uji rantes digunakan untuk menguji pada kasus sampel. Sampel diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan. Yang kedua, satu sampel Kolmogorov-Smirnov, yaitu
digunakan untuk menguji asumsi normalitas data. Tes dalam uji ini adalah tes goodness atau fit, yang dimana tes tersebut untuk mengukur tingkat kesesuaian antara serangkaian distribusi sampel atau data observasi dengan distribusi teoritis tertentu. Kasus dua sampel berhubungan. Yang pertama ada uji MC-Nemer, digunakan untuk penelitian sebelum dan sesudah peristiwa. Setiap objek digunakan pengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah uji Wilcoxon, digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah uji marginal homogeneity, digunakan untuk melihat apakah perbedaan atau perubahan antara dua peristiwa sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang keempat ada uji tanda, digunakan untuk dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Dua sampel independen, uji Mann-Whitney, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan respon dari dua populasi data yang saling independen. Pada uji ini merupakan alternatif uji T parametrik ketika data yang diambil dalam penelitiannya lebih lemah dari skala interval. Selanjutnya yaitu K-sampel yang saling berhubungan, uji Kicoran, digunakan untuk pengujian statistik non-parametrik untuk peristiwa atau perlakuan lebih dari dua. Kedua uji ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Mungkin baru itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.